Ya. Jadi kita memahami apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, radikalisme itu dalam makna negatif yang tercantum dalam undang-undang kepada undang-undang terorisme dan ekstremisme. Bahwa kita memang tentu yang pertama anti Pancasila dan pro khilafah. Ini bukan hanya pro khilafah, pro kiri juga iya gitu kan. Itu yang perlu penyempurnaannya biar kita nggak kesannya hanya pada satu paham. Kita bukan hanya khilafah yang kita tolak, imarot juga kita tolak, kerajaan juga kita tolak karena kita juga ada kesepakatan di dalam bernegara kita berdasarkan KRI. Umpamanya ketika kita mengajarkan paham takfiri, yang kita pahami adalah orang yang mengkafir-kafirkan. Ya. Bukan sekadar kafir, karena kafir, musyrik, dan mukmin itu satu term yang pasti diajarkan di dalam agama. Salah satu ciri ataupun kriteria yang digambarkan oleh lembaga yang mengeluarkan edaran ini mengenai ciri-ciri penceramah radikal, Ustaz. Baru dikeluarkan oleh lembaga resmi dari negara kita, katanya salah satunya adalah bertentangan dengan atau menyuruh dalam ceramahnya itu untuk anti Pancasila atau dengan kearifan lokal. Apakah ini sesuai dengan Islam itu sendiri atau seperti apa, Ustaz? Apakah lembaga ini juga sudah mengambil tugas yang tidak semestinya, Ustaz? Atau jangan-jangan kita termasuk dalam daftar itu, Ustaz? Nah, Baik, sebenarnya ikhwani fillah, ini kan semuanya penafsiran. Ya, orang misalnya rajin ke masjid, memelihara jenggot, celana cingkrang, kemudian bawa Quran kemana-mana, kan dianggap radikal. Kan asumsi yang dibangun di atas apa? Kecurigaan. Karena bisa saja ada orang yang radikal yang punya ciri khas seperti itu. Kalau gitu nanti, kalau asumsi ini yang dibangun, nanti kalau kita lihat orang yang korupsi berdasi. Kalau ini yang dikembangkan pemikiran seperti ini, nanti akan terjadi setiap orang berdasi pasti korupsi. Kacau banget. Ya, ada orang menggunakan kesempatan mencuri dengan pakai cadar. Terjadi kasus 2, 3, 4, bahkan mungkin 100 kali. Apakah dengan demikian setiap yang bercadar itu pencuri? Ini menimbulkan perang jiwa yang luar biasa, seperti yang tadi orang Turki tadi, Arab pengkhianat. Sekarang Nabi orang Arab, berarti mereka Nabi kan kita satu syarat mencintai Nabi SAW. Nah, sekarang orang bisa saja membuat asumsi orang yang rajin baca Quran berarti anti Pancasila, sehingga dibuat pertanyaan, ya kalau bertentangan Al-Quran dan Pancasila, Anda ikut mana? Iya, ikut Pancasila atau itu? Dikatakan anti Pancasila. Analogi ini kita jawab, bila bertentangan perintah ayah dan ibu dalam suatu masalah, ibu bilang, nak, kamu jangan pergi lebih dari 3 hari, karena bapaknya tahu 3 hari tidak cukup. Ya, dia bilang, kamu jangan pulang sebelum selesai urusan. Nah, 3 hari, 4 hari. Lalu dia ikuti ayahnya, tidak ikut ibunya. Apakah hal seperti ini langsung dikatakan anti ibu? Ayo, apakah orang ini anti ibunya? Tidak anti. Nah, bila sekarang misalnya, ya, menurut Pancasila begini, menurut Al-Quran dan hadis seperti ini misalnya, anggap ini bertentangan Al-Quran dan hadis dengan Pancasila, anggap bertentangan, lalu saya ikuti Al-Quran dan hadis, apakah saya otomatis anti Pancasila? Ya enggak. Jelas ya. Sekarang negara punya undang-undang anti korupsi, ya kan? Lalu ada orang yang korupsi, mau enggak ini koruptor ini tuduh anti Indonesia? Tidak bisa. Orang sekarang
Islam melarang berzina, melarang mencuri, lalu dia mencuri dan berzina, lalu daftar anti Islam. Ini prematur sekali, sangat-sangat tidak benar. Jadi kalau ada dai yang mengatakan bahwasanya saya, walaupun saya purgar, dia katakan saya bila pertentangan Pancasila dengan Al-Quran hadis, saya ikut Al-Quran dan hadis, lalu anti Pancasila, tidak. Sebab seorang mukmin dimanapun pasti paham bahwa Pancasila tidak beri pahala, tapi Islam mengajarkan dalam konteks bernegara kita wajib menghormati hal-hal yang disakralkan oleh negara. Maka di Indonesia kita punya dasar negara Pancasila. Maka Islam mewajibkan kita untuk menghormati ini. Karena bagian yang tidak terpisahkan dari akidah kaum muslimin, ta'atu walil amri, pada sesuatu yang tidak maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, kalau antum amati Pancasila itu rumusan orang Islam tuh. Yang buat rumusannya adalah orang-orang Islam. Di mana pertentangannya Pancasila dengan Islam? Kecuali hanya penafsiran sebagian orang. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba cari agama di Indonesia ini yang betul-betul Tuhannya Esa. Hanya Islam. Kalau dibahas kena semuanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat, bahasa adil tidak ada dalam bahasa manapun kecuali dalam bahasa Islam. Karena sudah coba nanya, adil dalam bahasa Minang apa? Adil juga. Adil dalam bahasa Inggris. Adil juga. Tidak ada adil. Jadi adil itu bahasa Islam. Adab juga dari bahasa Arab lagi kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bagi yang anti Arab, ini terpaksa dirubah Pancasila menurut dia. Ini anti Pancasila itu. Yang kurang pas juga katanya Ustaz. Nah, persatuan Indonesia, alhamdulillah, berkat rahmat Allah, ya umat Islam Indonesia lah yang selalu menjaga persatuan kesatuan dengan berbagai keunikan mereka, warna kulit, bahasa, suku bangsa, bahkan aliran kepemahaman. Sekarang aja kita diadu-adu memang. Ya diadu-adu gitu. Dan kita mau pula diadu sekarang, itu masalahnya. Ya. Luar biasa sebenarnya Islam itu kaum muslimin musliman. Saudara-saudara kita, saudara-saudara kita sebangsa dari kalangan agama lain, mereka mengatakan mereka pada umumnya merasa terlindungi oleh mayoritas muslim di negeri ini. Sekarang aja orang membuatkan pertentangan itu. Tak. Jadi saya ulang kembali Ustaz ya. Jadi tadi dikatakan Islam melarang untuk mencuri, berzina, lalu antum mencuri, berzina, apakah anti Islam? Tidak. Tidak. Orang melanggar Pancasila sekarang, apakah anti Pancasila? Tidak. Anti itu kan keyakinan. Ya. Kalau sudah ada terdanam dalam diri antum dengar Pancasila menggigil kebencian, itu antum anti Pancasila. Atau asal ada aturan yang didasarkan pada Pancasila antum tolak karena Pancasila, antum anti Pancasila. Tapi kalau suatu saat antum harus memilih, ya, memilih antara melanggar hukum dengan tidak ada alasan misalnya, lalu dengan itu saya lakukan pelanggaran bukan karena benci, tapi karena terpaksa melanggar misalnya, la qadarullah, lalu saya terlanggar, apakah otomatis saya anti? Tidak mesti. Makanya saya katakan tadi, orang-orang yang mungkin melanggar aturan negara, Undang-Undang 45, melanggar aturan undang-undang negara, peraturan pemerintah, lalu kita katakan dia anti dengan pemerintah, tidak bisa. Ini keputusan sangat prematur. Makanya kalau tergesa-gesa dalam membuat hanya berdasarkan asumsi saja, ya bila berjenggot goblok, nanti antum dikira goblok dulu ketika antum berjenggot dulu pas pintar gitu ya. Allah musta'an. Ya. Ketika berjenggot dulu pintar. Jadi sebenarnya ikhwani fillah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadi radikalisme itu ya bukan tampilan, bahkan bukan pelanggaran sekalipun. Ya, karena melanggar suatu hukum lalu kita radikal, tidak. Karena bisa orang melanggar karena lalai atau karena tidak paham, karena tidak mengerti.
Nah, makanya harus didudukkan, lalu dijelaskan. Kalau ternyata sudah dijelaskan, masih ngotot dengan itu, pokoknya saya tidak mau terima. Nah, ini mungkin. Tapi orang tersilap biasa. Dan harus memilih antara iman dengan selainnya. Tidak, orang-orang akan memilih imannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak bisa dikatakan anti seperti itu. Wallahu taala alam. Alhamdulillah Pancasila itu adalah dirumuskan oleh para founder fathers kita yang rotaben adalah kebanyakan orang Islam, dan bahkan ketika merumuskan ini Muqaddimah atau Piagam Jakarta, kita siap untuk mengalah untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini. Ya, mengalah orang Islam. Dan selalu orang Islam yang mengalah. Nah, oleh sebab itu makanya orang-orang atau saudara kita sebangsa ini yang beragama lain, mereka mengakui bahwa orang Islam ini memang baik-baik. Cuman sebagian orang Islam yang ada terkait Islamophobia pula sebagian. Ya, semoga Allah SWT mengampuni kita dan mereka. Baik.